Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Imam Safi di channel Satu Asa. Di video kali ini kita akan mengulas tentang cara mengelola keuangan pribadi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Tentunya tentang langkah-langkah mengelola keuangan pribadi. Mulai dari menentukan tujuan keuangan pribadi, memahami kondisi keuangan pribadi saat ini, dan yang ketiga adalah membuat rencana keuangan agar lebih efektif. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang baru datang ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya, agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Di video sebelumnya, jika kawan-kawan belum nonton, silahkan tonton di atas sini, atau sini, pokoknya di atas sini, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sana sudah kami bahas tentang pentingnya mengelola keuangan pribadi. Nah, di video ini kita fokus caranya gimana sih untuk mengelola keuangan pribadi ini. Nah, apa saja langkahnya? Yang pertama yang harus kita kerjakan ya. Yang pertama adalah tentukan dulu tujuan dari keuangan pribadi ini untuk apa. Nah, tujuan keuangan pribadi ini penting karena seperti saya ilustrasikan, kalau kita keluar rumah pakai motor, pakai mobil, atau pakai kendaraan apapun, terus nggak tahu mau pergi kemana, apa yang terjadi? Ya muter-muter aja, nggak sampai mana-mana. Terus pasti dalam kita berpergian tadi, keluar dari rumah, pergi keliling-keliling tadi, nggak jelas tujuannya mau kemana, pasti butuh yang namanya, kalau pakai motor ya bensinnya, kalau pakai mobil ya bensinnya. Belum lagi di jalan lapar, butuh makan. Dan yang pasti juga kita butuh effort, ngeluarin tenaga, ngeluarin pikiran, harus fokus mengemudi dan sebagainya. Terus juga pastinya waktunya terbuang sia-sia. Uang, waktu, tenaga kebuang sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Berbeda kalau kita pergi keluar dari rumah, sudah jelas tujuannya. Saya mau ke toko A untuk beli ini. Maka ketika kita keluar rumah, pasti berkonsentrasi untuk sampai ke toko A. Pakai motor, pakai mobil, jalan kaki, atau pakai sepeda, atau pakai transportasi umum, agar sampai ke tujuan di toko A. Untuk apa? Untuk beli ini. Selesai, pulang sampai rumah. Tujuannya jelas. Nah, ini juga berlaku di keuangan kita. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas mau dapat apa, ya uang kita juga pasti hilang menguap tanpa bekas. Misalnya punya banyak uang gitu ya. Ya kita punya uang ya, tapi nanti pengeluarannya nggak tertata dengan baik. Tiba-tiba aja uangnya habis. Dan begitu banyaknya saya temui orang yang dia merasa punya hasil usaha yang banyak, tapi uangnya nggak kelihatan di akhir bulannya. Kemana? Ya nggak tahu, karena nggak pernah dikelola, nggak pernah direncanakan. Nah, itu pentingnya kita memiliki yang namanya tujuan keuangan. Nah, ngomongin soal tujuan keuangan, itu juga tidak bisa abu-abu. Artinya nggak bisa kalau nggak jelas. Harus jelas tujuannya apa, terus angkanya berapa, dan juga mau dicapai kapan. Itu harus jelas. Kenapa? Setidaknya kalau ini tujuannya jelas, kita hari ini tahu kita ini mau melakukan apa, butuh uangnya berapa, yang harus kita alokasikan berapa. Nah, contoh misalnya kita punya tujuan keuangan adalah punya rumah, mau beli rumah seharga 300 juta. Karena kita hari ini nggak punya uang cash gitu ya. Maka kita harus nyicil, misalnya seperti itu, harus pakai KPR.
Nah, untuk bisa beli rumah seharga 300 juta dengan KPR itu kan setidaknya kita butuh dana untuk DP sekitar 90 jutaan, karena sekitar 30%-nya yang harus kita biayai dana atau uang mukanya. Dan hari ini juga kita angka segitu nggak punya, artinya ya nggak bisa untuk DP hari ini, maka apa yang harus dikerjakan? Oh ya, 3 tahun lagi berarti saya harus mengumpulkan uang untuk DP-nya, totalnya 90 juta. Nah, kalau kita sudah tahu nih, goalnya adalah 3 tahun lagi pengen ambil rumah dengan cara KPR seharga 300 juta, dan kita harus menyediakan uang muka sekitar 90 jutanya sendiri, maka hari ini kita bisa ngumpulin pelan-pelan. Ditarik lagi waktunya. 3 tahun ke depan artinya ada sekitar 36 bulan, kita harus punya uang 90 juta. Hari ini, sebulannya kita harus bisa saving di angka berapa untuk dapat 90 juta di tahun depan. Itu ilustrasi gampang. Namun, kalau kita ngomongin soal harga rumah atau kita punya goal tertentu, pertimbangkan juga faktor yang namanya inflasi. Kalau hari ini kita pengen beli rumah dengan harga 300 juta, maka 3 tahun lagi harga rumah itu sudah tidak 300 juta. Karena rata-rata inflasi di negara kita, Indonesia, meskipun fluktuatif ya, ada kadang rendah, kadang tinggi. Tapi rata-rata di negara kita, inflasi ini di angka sekitar 5%-nya. Jadi kalau 5% aja setiap tahun, harga rumah yang hari ini 300 juta itu setidaknya jadi 345 juta. Maka kalau kita menyediakan DP atau uang muka 30%-nya, angka yang tadi 90 juta menjadi 103,5 juta. Nah, kita tahu nih angkanya 103,5 juta. Maka kita bagi menjadi sekitar 36 bulan, dan kita kumpulkan pelan-pelan. Itu contoh kalau kita punya goal tujuan untuk mencapai atau memiliki rumah dengan skema kredit. Dan ini berlaku juga untuk goal atau tujuan yang lainnya, tidak hanya rumah. Misalnya kawan-kawan pengen pergi haji, misalnya kawan-kawan pengen liburan, misalnya kawan-kawan pengen punya biaya sekolah untuk anak, atau misalnya kawan-kawan pengen punya dana pensiun. Itu berlaku. Cara ngitungnya setidaknya pertimbangkan juga aspek inflasinya. Nah, dalam membuat tujuan keuangan pribadi, kita bisa mengkategorikannya menjadi atau berdasarkan waktu pencapaiannya. Setidaknya ada 3 kategori. Yang pertama, kategori jangka pendek, yang dimana jangka waktunya itu kurang dari, kok ini jadi iklan Tokopedia ya? Nah, kita teruskan. Yang jangka waktunya kalau jangka pendek ini kurang dari 5 tahun. Contoh tujuan pribadi yang jangka waktunya pendek di bawah 5 tahun itu misalnya dana darurat. Mau nggak mau kita harus siapin. Terus misalnya kawan-kawan yang belum berkeluarga pengen nikah, itu harus siapin. Terus misalnya kawan-kawan yang belum punya rumah pengen beli rumah, silahkan. Nah, itu bisa masuk kategori di jangka pendek kurang dari 5 tahun. Terus tujuan keuangan berikutnya itu di kategori jangka menengah. Waktunya sekitar 5-15 tahun. Contohnya, misalnya tujuan keuangan kita untuk umroh atau naik haji. Terus misalnya lagi mau liburan ke Eropa. Nih anak-anak sekarang kan pengennya keluar negeri gitu ya. Boleh-boleh aja. Terus misalnya kawan-kawan mau ganti mobil, karena sudah waktunya dengan angka 5 atau sampai 15 tahun sudah waktunya ganti misalnya. Nah, itu bisa kawan-kawan masukkan ke kategori jangka waktu menengah. Terus yang ketiga, berdasarkan jangka waktu bisa masuk ke jangka panjang. Jadi goalnya atau tujuan keuangannya bisa masuk di jangka panjang itu lebih dari 15 tahun. Contohnya, tujuan keuangan misalnya untuk dana pendidikan anak S1. Kenapa S1? Karena hari ini setidaknya dari SD sampai ke SMA, kalau kawan-kawan nanti sekolahnya di sekolah negeri, itu biayanya ditanggung sama pemerintah. Pemerintah kita baik sekali.
Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau pakai yang swasta, yang berbiaya, ya tentu harus disiapin juga angkanya, uangnya. Namun setidaknya kalau untuk biaya anak, sekolah anak, kalau nanti di swasta, yaitu bagian bisa kita alokasikan dari bagian pengeluaran bulanan, rutin bulanan kita. Jadi fokus kita adalah menyediakan dana pendidikan untuk target S1-nya. Kenapa harus S1? Ya penting, anak kita harus punya pendidikan yang baik gitu ya. Terus misalnya lagi target atau tujuan keuangan untuk jangka panjang ini untuk renovasi rumah. 15 tahun rumah yang kita beli itu setidaknya ya sudah mulai sedikit-sedikit perlu direnovasi. Apalagi nanti waktunya lebih daripada 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, pasti atapnya harus dirombak, pasti kusen-kusennya harus diganti dan sebagainya. Nah, itu perlu disiapin dananya. Terus misalnya di atas 15 tahun, contohnya itu dana pensiun. Kita mau pensiun misalnya di angka 55 tahun. Kalau hari ini posisinya adalah umur 30, ya kita siapin mulai dari sekarang. Berapa angka yang dibutuhkan dan mulai kita alokasikan. Setelah kawan-kawan tahu tujuan keuangannya apa saja, maka kita akan masuk ke langkah kedua. Apa itu? Langkah kedua dalam mengelola keuangan pribadi adalah pahami dulu kondisi keuangan kita saat ini. Silakan kawan-kawan bisa mengidentifikasi berapa sih sebetulnya pendapatan kawan-kawan dalam 1 bulan. Pendapatan kawan-kawan ini sumbernya dari mana saja? Sumber pendapatan ada banyak. Misalnya kalau kawan-kawan kerja, sumber pendapatannya bisa dari gaji bulanan. Atau bisa jadi insentif atau bonus misalnya. Atau misalnya sambil bekerja, kawan-kawan di rumah punya usaha sampingan, bisa jadi dari tambahan usaha sampingan. Atau misalnya kawan-kawan itu punya nanam investasi di usaha orang lain, kawan-kawan bisa dapat dividen. Nah, coba diidentifikasi dari mana saja setiap bulannya sumber pendapatan kawan-kawan. Mau dari bulanan, mau dari bonus atau insentif, mau dari hasil usaha sampingan, atau dari manapun. Silakan diidentifikasi. Terus dijumlah berapa sebetulnya total pendapatan kawan-kawan rutinnya setiap bulan. Kalau angkanya fluktuatif, ambil rata-ratanya setiap bulan di angka berapa kira-kira dari seluruh sumber pendapatan ya. Terus berikutnya identifikasi juga berapa sih sebetulnya pengeluaran rutin bulanan kita. Untuk pengeluaran rutin itu ada banyak, misalnya contoh pengeluaran rutin untuk konsumsi, transportasi atau bensin misalnya, untuk listrik, misalnya untuk biaya anak sekolah, untuk biaya lingkungan, biaya liburan atau hiburan, terus biaya untuk jaminan sosial, atau misalnya kalau kawan-kawan punya tambahan biaya yang lain, silakan ditambahkan. Di total dalam 1 bulan itu kira-kira butuhnya untuk membiayai hidup kita itu berapa? Setelah ketahuan angkanya, si pengeluaran bulanan tadi, dan ketemu angkanya berapa jumlah income atau pendapatan kawan-kawan, baru nih dikurangkan. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, dijumlah, dikurangkan. Hasilnya minus atau surplus. Kalau minus itu artinya kawan-kawan masih punya PR. PR-nya apa? PR-nya mungkin bisa dengan menurunkan pengeluaran. Tapi kalau saya nggak menyarankan. Pengeluaran kita yang memang harus segitu, ya kenapa harus dikurangi? Kalau saya berpikirnya kita harus nyari tambahan pendapatan. Itu yang harus kita kejar. Jadi berpikir saya lebih banyak bagaimana caranya untuk terus mendatangin income daripada saya harus mengurangi pengeluarannya. Bisa saja kawan-kawan, oh income-nya sulit untuk dinaikin, fokusnya adalah mengurangi pengeluarannya. Boleh-boleh saja, tapi kalau saya menyarankan PR-nya adalah bagaimana menambah sumber pendapatannya. Terus kalau hasilnya itu surplus, kita bisa mengalokasikannya ke berbagai macam kebutuhan yang lain. Misalnya kalau kita cek sudah surplus, ya target pertama yang harus kita kejar adalah
lunasi dulu hutang-hutang yang kita punya. Kalau kita punya hutang, coba dicek, ada nggak tanggungan-tanggungan. Kita fokus dulu. Untuk tujuan dari keuangannya adalah melunasi kewajiban kita. Terus kalau misalnya nggak punya hutang, ya kawan-kawan bisa mulai dengan memiliki tujuan jangka pendek untuk punya dana daruratnya. Dana daruratnya mulai disiapin. Atau kalau misalnya kawan-kawan sudah hutang sudah nggak ada, dana darurat sudah selesai, sudah punya, kawan-kawan bisa mulai dengan berinvestasi. Kemana? Ke berbagai macam produk keuangan. Contoh paling simpel ya, kalau suka nabung emas, ya nabung emas, atau misalnya reksadana, atau misalnya saham. Tapi harus dipelajari dengan detail ya. Next, di video-video berikutnya kita juga akan mengulas tentang itu. Nah, kalau kita sudah tahu kondisi keuangan kita, baru kita masuk ke langkah yang ketiga. Apa itu? Langkah ketiga adalah buat rencana keuangan agar lebih efektif. Nah, dalam mengelola keuangan pribadi setidaknya kita bisa menggunakan rumusan yang sudah banyak direkomendasikan oleh perencana keuangan yang memang sudah teruji ya, sudah banyak digunakan oleh orang. Setidaknya ada format. Yang pertama itu ada yang namanya pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu mulai dari makan minum, mulai dari listrik, air, transportasi, dan sebagainya. Maksimal angkanya di kisaran 40-60% dari pendapatan kita. Terus yang kedua, mau nggak mau kalau kita punya hutang ya wajib mengalokasikan untuk bayar cicilan itu maksimal 30% dari pendapatan kita. Terus untuk yang ketiga itu tabungan atau investasi. Minimal setiap bulannya kita harus menyisihkan 10%-nya. Terus yang keempat adalah dana sosial. Angkanya di 2,5% dari pendapatan bulanan kita. Terus yang kelima adalah lifestyle. Biaya untuk memenuhi lifestyle kita maksimal di angka 20%. Nah, itu rumusan yang banyak digunakan oleh orang. Terus, gimana cara mengalokasikannya? Ini contoh, saya contohkan Mas Agus. Mas Agus ini setelah menjumlah semua pendapatan dalam 1 bulan, rupanya totalnya sekitar 5 juta rupiah. Nah, setelah mengidentifikasi pengeluaran setiap bulannya, rupanya penggunaan uang Mas Agus ini nggak teratur atau berantakan. Kadang surplus dikit, tapi kebanyakan malah nggak surplusnya atau minusnya. Maka karena Mas Agus ini ngelola uangnya berantakan, dia memutuskan untuk membuat rencana keuangan yang lebih teratur dengan menggunakan format yang tadi. Didapatkan rencana pengeluaran atau rencana keuangan Mas Agus itu menjadi pengeluaran rutin setiap bulannya seperti bayar kos-kosan, makan minum, transportasi, dan lain-lain. Angkanya sebesar 2.250.000. Terus karena Mas Agus ini punya cicilan motor, motornya lumayan, ya nggak bagus-bagus amat, tapi lumayan, sudah wangun lah untuk anak muda dinaikin kemana-mana. Cicilannya di angka 1 juta. Terus dia mengalokasikan untuk tabungan dana darurat sebesar 1 juta rupiah. Terus untuk dana sosialnya, Mas Agus mengalokasikannya di angka 125.000, dan untuk membiayai lifestyle, nongkrong, ngopi, itu di angka 625.000. Kalau di total, itu angkanya di angka 5 juta. Nah, dari pendapatannya Mas Agus yang 5 juta tadi, langsung dia masukin ke rumus perencanaan keuangan, muncul angka di angka itu, langsung dialokasikan sesuai dengan pos-posnya. Dari awal kalau untuk tabungan, ya langsung diambil 1 juta untuk tabungan misalnya. Atau misalnya Mas Agus langsung mengalokasikan ke kantong-kantong atau dompet-dompet tertentu yang fokusnya adalah untuk membiayai beberapa hal tadi. Nah, itu contoh bagaimana
mengelola keuangan pribadi agar lebih efektif, agar pengeluaran kita, uang kita yang kita dapatkan setiap bulannya nggak menguap begitu saja. Kita tahu pos pengeluarannya untuk apa saja. Kalau kita sudah rencanakan dengan baik, insya Allah menjalankannya juga akan lebih baik lagi. Kalau kita nggak punya rencana, ya wassalam gitu. Nah, itu dulu video tentang cara mengelola keuangan pribadi agar lebih efektif. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.